Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Puspa Widyaningrum, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi. Yang terhormat Melinda Ike Wulandari, selaku Ketua Pelaksana. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, selaku pendamping siswa Olimpiade Akuntansi. Dan adik-adik peserta Olimpiade Akuntansi yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita semua dapat mengikuti kegiatan technical meeting pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di kehidupan yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, saya Fenty Fatmala, selaku acara pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, kami ucapkan terima kasih kepada sponsorship OOTD Bayuna, fotokopi and printing Zexum, percetakan, plakat, souvenir, dan piala nyoret, yang sudah membantu mendukung terselenggaranya acara Olimpiade Akuntansi tingkat nasional ke-14 ini. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan peraturan lomba. Ketiga, tanya jawab. Dan keempat, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan peraturan lomba, yang akan disampaikan oleh Kak Indah. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Fenty. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Lestari dari Humaniksi Universitas PGRI Madiun.
Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi, sedikit penyampaian peraturan dalam teknik dalam Olimpiade Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Nah, kepada Mbaknya minta tolong untuk share materi ya. Baik, di sini ada data penyisihan pada tanggal 9 Agustus 2022 Olimpiade Akuntansi. Nah, di sini ada teknis perlombaan babak penyisihan, yaitu peserta yang telah terdaftar wajib mengikuti rangkaian acara Olimpiade Akuntansi 2022 yang diselenggarakan secara online pada tanggal 9 Agustus 2022. Yang kedua, peserta akan dipersilahkan mengerjakan soal dalam bentuk pilihan ganda tentang pengetahuan umum akuntansi sesuai dengan bidangnya. Dalam tahap ini akan diambil 10 peserta terbaik dengan nilai tertinggi berhak untuk mengambil sesi babak semifinal. Nah, untuk terakhir, pada saat mengerjakan soal, peserta diharapkan menggunakan 2 perangkat yang berbeda, di mana satu perangkat untuk join digunakan untuk mengerjakan soal. Nah, di sini slide-nya ada mekanisme perlombaan tahap penyisihan. Tahap penyisihan dilaksanakan melalui JIPOM dan Quilco. Berikut teknis dan ketentuan perlombaan tahap penyisihan. Yang pertama yaitu tahap ini merupakan uji individu. Dan yang kedua, peserta akan melakukan registrasi melalui Zoom meeting yang disediakan panitia. Yang ketiga, sebelum mengerjakan soal, dipersilahkan mempersiapkan diri dan berdoa terlebih wajib mempersalat yang akan dikoneksi dengan internet, di mana satu perangkat untuk mengerjakan soal dan satu perangkat untuk join Zoom secara on kamera selama mengerjakan soal. Terus ada kalkulator. Mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit kendala. Untuk saat ini akan saya lanjutkan ya. Untuk kelima yaitu ada pastikan koneksi internet stabil dan daya pada baterai perangkat keras yang digunakan penuh atau apabila perlu selalu terhubung dengan sumber listrik. Kendala koneksi dan daya baterai bukan tanggung jawab panitia. Yang keenam, peserta dipersilahkan mengakses yang telah disediakan sesuai dengan identitas peserta.
Yang selanjutnya yaitu soal berjumlah 100 butir dalam bentuk pilihan ganda dan harus dikerjakan dalam waktu 120 menit. Untuk selanjutnya, panitia akan memberikan tanda sebagai waktu pengerjaan dimulai dan memberikan tanda sebagai waktu pengerjaan telah selesai. Selanjutnya yaitu ada peserta yang terlambat tetap diperkenankan untuk mengikuti perlombaan tanpa adanya perpanjangan waktu sesuai dengan rentang waktu yang ada. Yang ke-11, peserta tidak diperkenankan membuka buku, browser lainnya yang digunakan untuk mengerjakan soal dan catatan dalam bentuk apapun selama tahap ini berlangsung. Yang ke-12, peserta dilarang mengakses handphone saat lomba berlangsung. Dan yang terakhir yaitu, jika terdapat kesamaan nilai, peserta yang memiliki waktu pengumpulan tercepat yang berhak mendapatkan peringkat lebih tinggi. Selanjutnya, selama perlombaan berlangsung, peserta diawasi oleh sistem Quillgo. Yang ke-16, peserta yang berhak lolos dari penyisihan babak 1 akan pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 8 WIB melalui grup Telegram dan Instagram Hima Diksi Hebat. Yang ke-17, terhadap segala kecurangan yang dilakukan peserta, panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang bersangkutan. Yang ke-18, periksalah dahulu pekerjaan sebelum disimpan atau disubmit. Klik submit sebelum waktu berakhir untuk menghindari pengerjaan soal tidak terrecord. Yang terakhir, keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Indah atas pemaparan peraturan lomba. Kemudian apabila ada yang belum jelas, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa ditulis dalam kolom chat Zoom dengan format nama, kemudian baru pertanyaannya. Atau bisa juga disampaikan secara langsung. Silakan bagi adik-adik yang ingin bertanya. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Valerina Kinanti. Nanti PPT-nya bisa dibagikan kan, Kak? Iya, nanti PPT untuk TM-nya akan dibagikan ya. Dan untuk rekod video dari Zoom-nya ini juga akan dibagikan di grup Telegram.
Sebelumnya terima kasih pertanyaan dari Hasna Uca Nandini. Pertanyaannya, berarti kalau waktunya habis, enggak otomatis kekirim kan, Kak? Ngirimnya harus manual dari peserta, dan kalau terlambat 1 menit gitu nggak bakal ke data jawabannya. Jadi gini, nanti untuk peserta ketika mengerjakan soal, nanti harus diklik kirim dulu. Karena kalau nggak diklik kirim, nanti tidak akan terekod oleh panitia. Kemudian kami dari pihak panitia akan mengingatkan 5 menit sebelum waktunya habis ke peserta untuk mengecek jawabannya dan juga untuk mengecek apakah sudah mengklik klik kirim atau belum. Begitu. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Novia Dwi, untuk lombanya sendiri pukul berapa nggih? Dan untuk lombanya ini semua rundown kegiatan lomba untuk acara tanggal 9 nanti sudah dikirim pihak panitia di grup Telegram, jadi dimohon untuk selalu update apapun info yang kita infokan di grup Telegram. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hilyatul Nadifa dari SMK Negeri 1 Grati. Pertanyaannya, untuk sistem penilaian gimana ya Kak? Seperti kalau salah dapat poin berapa, tidak jawab dapat poin berapa, dan benar dapat poin berapa. Jadi gini, untuk sistem penilaiannya nanti, kalau benar dapat poin 1, dan kalau salah nanti tidak akan dapat poin, yaitu sama dengan poinnya 0. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Wulan Syawalinda, izin bertanya Kak, untuk device yang untuk mengerjakan soal harus on cam atau tidak ya Kak? Dan tadi sudah disampaikan oleh pihak panitia bahwa untuk semua device nanti dimohon untuk on cam ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Anissa Rahayu, saat pelaksanaan babak penyisian memakai seragam apa? Nah, untuk pelaksanaannya nanti silakan menggunakan pakaian bebas, asalkan rapi dan juga sopan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Marda, untuk Wilgo itu bagaimana maksudnya? Nah, untuk Wilgo nanti akan kita kirim, nanti jadi kita kirim link untuk soalnya ke email masing-masing. Jadi untuk semua peserta dimohon untuk mengecek kebenaran email masing-masing di grup Telegram. Jadi saya tunggu, pokoknya hari ini harus sudah benar semuanya linknya, karena nanti kalau link dari Gmail-nya salah, kita nggak bisa ngirim juga ke peserta untuk link soalnya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan dari Cindy. Kalau memakai GForm, kalau mengerjakan GForm-nya pakai HP bolehkah? Dan boleh pakai handphone, boleh menggunakan gawai, asalkan device-nya dimohon untuk on cam. Itu dan merupakan itu kewajiban untuk on cam ya, untuk semua peserta. 2 device dimohon untuk on cam semua. Terima kasih.
Oke, selanjutnya pertanyaan dari Reidinata. Mohon maaf Kak, ini kami kan ada di pondok dan ada keterbatasan untuk pakai 2 device. Jadi, apakah diperbolehkan memakai satu device untuk 4 orang? Nah, jadi gini, karena dari pihak peserta, karena ini peserta di pondok, kita dari pihak panitia memperbolehkan karena juga dari pihak peserta ada keterbatasan device, jadi satu device untuk memantau 4 orang diperbolehkan. Tapi dengan catatan, satu device tersebut harus dapat memperlihatkan 4 peserta tersebut dan jika terjadi kecurangan dari pihak peserta, kami dari pihak panitia memiliki hak untuk melakukan diskualifikasi terhadap peserta. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rian. Izin bertanya Kak, untuk Google Form-nya ada fitur untuk on cam Kak. Katanya semua device wajib on cam. Jadi gini, kan kita kalian ketika mengerjakan soal nanti akan ada 2 device, yang satu untuk mengerjakan G-form-nya, yang kedua untuk join Zoom. Nah, yang untuk join Zoom nanti diwajibkan untuk on cam ya teman untuk peserta. Selama kalian mengerjakan soal dan kalian diwajibkan on cam yang device yang digunakan untuk join Zoom tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Yemima. Izin bertanya Kak, kalau mengerjakannya menggunakan Google Form, apakah kalau kita belum selesai mengerjakan soal bisa disubmit ya Kak? Karena kalau diatur soal harus dijawab, di mana nanti ada tanda bintang merah, itu nanti kalau ada soal yang belum dijawab tidak dapat disubmit. Jadi gini, untuk semua peserta, kita dari pihak panitia sudah men-setting untuk semua pertanyaan wajib dijawab oleh peserta. Dan nanti misalkan dari semua pertanyaan dari pihak peserta ada yang mau dijawab, nanti tidak akan bisa mensubmit atau mengirim
jawaban pertanyaan tersebut. Jadi nanti kami dari pihak panitia akan mengingatkan di grup Telegram 5 menit atau mungkin 10 menit sebelum waktunya habis untuk mengecek apakah semua peserta sudah menjawab pertanyaan keseluruhan atau belum. Jadi nanti kita akan mengingatkan langsung di grup Telegram. Jadi untuk semua peserta selain mengerjakan soal juga harus selalu memantau grup Telegram nanti. Dan juga nanti misalkan ada yang tidak melihat ke grup Telegram, kita dari panitia juga akan mengingatkan langsung ke Zoom apabila waktunya sudah mendekati habis. Oke, terima kasih karena ini banyak lagi yang menanyakan. Kami dari pihak panitia menyampaikan kembali bahwa nanti dari pihak peserta akan menggunakan 2 device, yang mana satunya untuk join Zoom dan itu wajib untuk on cam dari awal sampai akhir pengerjaan soal, dan juga satu device lagi untuk mengerjakan J-form-nya. Dan juga untuk pertanyaan soal yang salah nanti akan dapat poin 0. Dan soal yang benar dapat poin 1. Terima kasih. Baik, sudah semua pertanyaan terjawab ya, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, kami persilakan. Baik, jika memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, terima kasih kepada kakak-kakak panitia atas jawabannya. Semoga jawaban yang dijelaskan oleh kakak panitia dapat dipahami. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsorship yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih kepada OOTD Bayuna, surganya Outfit Madiun Ngawi yang beralamatkan di Jalan Bali nomor 14 Jaya Madiun. Fotokopi and Printing Zexum, toko yang beralamatkan di Jalan Setiabudi nomor 46 Kota Madiun. Percetakan plakat, souvenir, dan piala Nioret. Percetakan komersial di Madiun yang beralamatkan di Jalan Kelapa Sari nomor 17 Manis Rejo, Kota Madiun. Untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Untuk semua peserta yang sudah join Zoom dimohon untuk on cam ya. Baik, terima kasih. Akan saya hitung mundur ya. 3, 2, 1.
Sudah, terima kasih. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara technical meeting pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga adik-adik peserta Olimpiade Akuntansi dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Olimpiade Akuntansi dengan penuh rasa semangat dan juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian saya ingatkan sekali lagi, untuk semua peserta dimohon mengecek biodata yang ditulis sebelumnya di grup Telegram. Saya selaku MC pada pagi hari ini mohon undur diri. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Pendidikan Akuntansi merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Program Studi Pendidikan Akuntansi saat ini telah terakreditasi B. Demi membangun dan mewujudkan mahasiswa yang berintegritas, program studi pendidikan akuntansi memiliki visi dan misi yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Astuti, selaku Laboratorium Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menyampaikan visi, misi, dan profil program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Madiun. Visi menjadi program studi pendidikan akuntansi yang unggul di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan di bidang pendidikan akuntansi yang cerdas, berdaya saing, serta memiliki kemampuan adaptif dalam bidang teknologi dan inovasi. Adapun misi dari program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Madiun adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran akuntansi yang berorientasi pada pengabdian mahasiswa dalam mengembangkan fungsi, menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan dan akuntansi yang berbasis IPS serta melakukan hilirisasi hasil penelitian, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan bidang pendidikan dan akuntansi yang berbasis IPS, membangun manajemen program studi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, akuntansi, dan penceritaan didik agar menjadi program studi dan akuntansi. Untuk menjalankan visi dan misi program studi, kami telah menjalankan kurikulum berbasis MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ada beberapa program yang telah kami jalankan, diantaranya asistensi mengajar, magang industri, dan penelitian, serta kegiatan di bidang usaha dan Indonesia. Untuk itu, mari gabung bersama program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Madiun. Dosen-dosen pendidikan akuntansi aktif di berbagai penelitian dan juga pengabdian di masyarakat.
Dalam melakukan penelitian ataupun pengabdian, dosen pendidikan akuntansi juga sering berkolaborasi dengan mahasiswa pendidikan akuntansi maupun himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi. Program studi pendidikan akuntansi juga memiliki perpustakaan yang terletak di ruang prodi. Perpustakaan program studi ini menyediakan buku-buku mengenai akuntansi dan pendidikan yang cukup lengkap, sehingga memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi buku untuk mata kuliah. Pendidikan akuntansi memiliki beberapa ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ruang 205. Ruang 205 merupakan salah satu kelas yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar antara mahasiswa dan dosen. Ruang 205 ini cukup luas dan nyaman karena dilengkapi beberapa fasilitas seperti komputer, layar LCD, proyektor, dan AC. Ruang laboratorium microteaching merupakan laboratorium yang digunakan mahasiswa untuk melaksanakan praktikum mengajar layaknya mengajar di sekolah. Dengan adanya praktikum microteaching diharapkan mahasiswa dapat belajar, berlatih menguasai kelas dengan teknik mengajar yang baik. Dengan lengkapnya fasilitas yang diberikan, mahasiswa dapat dengan leluasa dan nyaman dalam melakukan praktik mengajar. Laboratorium komputer. Laboratorium ini digunakan oleh teman-teman mahasiswa pendidikan akuntansi untuk melatih kemampuan komputerisasi akuntansi, seperti aplikasi pengolahan angka dan komputer akuntansi, meliputi Microsoft Excel, aplikasi Mayop, dan Accurate, agar mahasiswa pendidikan akuntansi mampu bersaing dengan lulusan-lulusan lainnya di bidang yang sama. Ruangan laboratorium komputer cukup luas dengan dilengkapi AC, proyektor, dan LCD. Program studi pendidikan akuntansi memiliki sebuah himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi atau Himadiksi. Himadiksi memiliki sekretariat sekaligus basecamp bagi pengurus Himadiksi yang terletak di Kampus 1 Universitas PGRI Madiun. Di sekretariat inilah biasanya pengurus Himadiksi melakukan musyawarah-musyawarah untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi. Tidak hanya itu, Himadiksi juga sebagai sarana informasi dan komunikasi bagi mahasiswa prodi pendidikan akuntansi, seperti informasi mengenai lomba-lomba, beasiswa, workshop, seminar, latihan rutin olahraga, dan lain-lain. Himadiksi juga menampung aspirasi mahasiswa program studi pendidikan akuntansi. Dengan demikian, bersama-sama kami dapat menjadikan Himadiksi dan mahasiswa prodi pendidikan akuntansi menjadi mahasiswa yang tanggap dan kompeten. Mari bergabung dan berkarya bersama program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Madiun.